Farafana Lubis. Saya dari kelas 101. Nah, pada video saya hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai Kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu tugas dari Ibu Tami. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berkembang sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Pusat kekuasaan Sriwijaya ini berada di wilayah Sumatera atau wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar Palembang. Nah, Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim karena kekuatannya bertumpu pada laut, baik dalam bidang perdagangan, pelayaran, maupun penguasaan jalur laut internasional. Nah, keberadaan Sriwijaya sangat penting dalam sejarah Indonesia karena mampu menjadikan wilayah Nusantara sebagai pusat perdagangan dunia pada masanya. Nah, Sriwijaya ini dapat berkembang menjadi kerajaan wilayah terbesar karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan India, Cina, dan kawasan Asia Tenggara. Nah, kerajaan ini menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan laut dunia. Setiap kapal dagang yang melintas harus singgah atau berada di bawah pengawasan Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu menjaga keamanan perairan dan ancaman perompak. Nah, keamanan laut inilah yang membuat para pedagang merasa aman dan menjadikan wilayah Sriwijaya ini sebagai pusat transit dan perdagangan internasional. Nah, sebagai kerajaan yang maritim, Sriwijaya ini tidak menitikkan beratkan kekuasaan pada pertanian, melainkan pada perdagangan, jasa pelayaran. Sriwijaya memperoleh keuntungan besar dari pajak pelabuhan, biaya sandar kapal, dan perdagangan berbagai komoditas seperti emas, rempah-rempah, kapur barus, dan hasil hutan. Aktivitas perdagangan yang sangat ramai menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur dan berpengaruh besar di kawasan Asia Tenggara. Nah, kekayaan inilah yang kemudian digunakan untuk memperkuat armada laut serta memperkuat pengawasannya. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sangat luas dan mencakup berbagai daerah strategis di Asia Tenggara. Pengaruh Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa bagian barat, Kalimantan bagian barat, Thailand Selatan, Kamboja, hingga sebagian wilayah Filipina. Penguasaan wilayah tersebut tidak selalu dilakukan melalui peperangan, melainkan melalui pengendalian jalur perdagangan laut dan hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, dengan menguasai jalur laut penting, Sriwijaya secara tidak langsung mengendalikan perekonomian wilayah-wilayah tersebut. Baik teman-teman, baik Ibu Tami, sebagai kesimpulan dari presentasi atau penjelasan pemaparan materi yang telah saya berikan, Kerajaan Sriwijaya ini berhasil menjadi kerajaan maritim terbesar karena letak Sriwijayanya ini strategis. Nah, kekuatan armada laut serta kemampuannya menjalin laut sama ekonomi dan politik dengan berbagai negara. Maka dari itu, Kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa laut memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran, Sriwijaya tetap menjadi bukti kerajaan Nusantara di masa lalu sebagai pusat perdagangan dan peradaban maritim di dunia. Baiklah Ibu Tami, baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Semoga dengan adanya materi yang telah saya berikan, kita semua dapat sama-sama saling mengetahui dan saling memahami tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya juga Ibu mohon maaf atas keterlambatan saya atas mengirim videonya karena selama beberapa hari ini saya berusaha untuk mengedit di Sora AI, namun hasilnya tidak bekerja sama sekali, maka dari itu saya baru buat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.